Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Honorable to lecture and our friends who have come to the seminar for accepting the invitation. Before we begin, let me introduce myself briefly. I am Nur Aziza, number study B1011-81007, and I'm student of Water Quantity Planning and Development Laboratory. Today, I'm going to be presenting my final project about optimizing the effectiveness of public open space in the Pangkajene Riverside area, supervised by Mr. Engineer Mukti Ali STMT PhD and Mrs. Sri Alia Ekawasti STMT. Please, let me begin my presentation today in Bahasa. Adapun outline pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama latar belakang, tujuan penelitian, lokasi penelitian, kerangka pikir, tinjauan pustaka, metode penelitian, pertanyaan penelitian 1, 2, dan 3, serta penutup. Adapun latar belakang mengenai judul dari skripsi saya, di mana ruang terbuka publik KPNR Sungai Pangkajene terletak di kawasan strategis perkotaan yang bersifat rekreatif dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pangkep di tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 yang menyatakan bahwa KPNR Sungai Pangkajene difungsikan sebagai kawasan wisata buatan. Namun, pemanfaatan RTP ini dinilai masih belum maksimal dikarenakan terdapat perbedaan jumlah dan karakteristik pengunjung pada setiap segmen dan pemanfaatan RTP yang hanya berpusat pada segmen tertentu. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang dinyatakan oleh Carmona di tahun 2013 yang menyatakan bahwa RTP yang baik adalah RTP yang dapat digunakan oleh berbagai karakter masyarakat serta dapat dimanfaatkan sepanjang hari. Selanjutnya, di Widiawati di tahun 2013 melakukan penelitian dan menyatakan bahwa RTP kali bersih dari komponen aksesibilitas, kenyamanan aktivitas, dan interaksi sosial dikatakan belum efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, lahir 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi aspek fisik dan non-fisik ruang terbuka publik PTNR Sungai Pangkajene. Yang kedua, menganalisis tingkat efektivitas ruang terbuka publik PTNR Sungai Pangkajene berdasarkan metode Good Public Space Index. Dan yang ketiga, menyusun arahan optimalisasi efektivitas ruang terbuka publik PTNR Sungai Pangkajene. Adapun lokasi penelitian, di mana penelitian ini berlokasi di ruang publik PTNR Sungai Pangkajene yang terbagi menjadi 5 lingkup wilayah pengamatan, yaitu segmen 1 terletak di Jalan Jenderal Sukawati yang berwarna merah, kemudian segmen 2 terletak di Jalan Merdeka yang berwarna hijau, segmen 3 Jalan Penghibur yang berwarna ungu, kemudian segmen 4 terletak di Jalan Mapasela yang berwarna orange, dan segmen 5 terletak di Jalan Jeruk yang berwarna biru. Populasi dan sampel seluruh pengunjung ruang terbuka publik di Sungai Pangkajene. Ketika populasi tidak diketahui, maka dengan menggunakan rumus Lanesau, maka didapatkan sampel sebanyak 96 orang. Selanjutnya, kerangka pikir teman-teman dapat lihat pada slide di mana isu dan permasalahan ini berdasarkan landasan teori dasar dan hukum melahirkan 3 tujuan penelitian yang masing-masing memiliki variabel. Untuk tujuan penelitian pertama, variabelnya berupa aspek fisik dan aspek non-fisik untuk permasalahan masalah kedua. Variabelnya berupa variabel dari GPS itu sendiri, yaitu intensity of use, intensity of social use, duration of stay, temporal diversity of use, variety of use, dan diversity of use users. Kemudian untuk tujuan penelitian ketiga, variabelnya berupa berdasarkan pada rumusan masalah 1 dan 2. Untuk metode yang digunakan yaitu untuk rumusan masalah 1 menggunakan deskriptif kuantitatif mapping dan skala Likert, untuk rumusan masalah 2 menggunakan analisis with public space index, dan untuk rumusan masalah 3 menggunakan analisis sintesis literatur. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Hakim di tahun 1987 dalam Ugasena dan kawan-kawan di tahun 2020 menyatakan bahwa ruang publik secara umum adalah suatu ruang di mana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya. Pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas atau kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara berkelompok. Adapun fungsi dari ruang terbuka publik menurut Darmawan di tahun 2007 yaitu berfungsi sebagai pusat interaksi, penghubungan antar bangunan, tempat pedagang kaki lima, dan sebagai paru-paru kota. Selanjutnya, sifat ruang terbuka publik menurut Darmawan di tahun 2003, di mana ruang terbuka publik itu ditandai oleh 3 hal, yaitu responsif, demokratis, dan bermakna.
Selanjutnya GPSI atau Good Public Space Index. Menurut PETA di tahun 2007 menyatakan bahwa GPSI ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja RTP berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Menurut Ekawati dan kawan-kawan di tahun 2019 menyatakan bahwa metode ini merupakan menjelaskan pemanfaatan RTP dengan menentukan 6 variabel yang berkaitan dengan karakteristik dasar RTP, yaitu demokratis, bermakna, dan responsif. Pada metode ini, tingkat efektivitas dinyatakan dalam tingkatan nilai indeks antara 0 terendah sampai dengan 1 yang tertinggi. Adapun pembagian variabel GPS itu sendiri, yang pertama intensity of use, intensity of social use, people duration of stay, temporal diversity of use, variety of use, dan diversity of users. Adapun metode penelitian, teman-teman dapat lihat pada slide selanjutnya untuk jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu mengenai analisis kondisi aspek fisik dan non fisik dari RTP tekan singkatan KJN ini. Adapun aspek penyusun dari RTP tekan singkatan KJN pada tekan ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek non fisik. Di mana batasan aspek fisik yang dimaksud adalah ketersediaan fasilitas dari setiap segmen penelitian yang diperoleh dengan melakukan observasi secara langsung. Sedangkan aspek variabel dari aspek non fisik itu diperoleh berdasarkan hasil penelitian oleh Faculty of Architecture University of Cyril dan Methodius Scott di tahun 2017 dalam kursus Manentias di tahun 2022, yaitu access and flow atau aksesibilitas dan safety and comfort atau kenyamanan dan keamanan. Untuk aspek fisiknya sendiri, di mana ketersediaan fasilitas yang memadai merupakan salah satu aspek pengukuran tingkat keberhasilan dari suatu ruang terbuka publik. Ketersediaan fasilitas yang beragam akan menunjang keragaman aktivitas yang terjadi pada suatu ruang terbuka publik. Maka dapat dilihat untuk peta titik fasilitas segmen 1 dapat dilihat pada slide. Yang pertama yaitu tubuh kali bersih, di mana tubuh ini merupakan salah satu uh, landmark dari segmen 1, di mana biasanya aktivitas yang terjadi di bawahnya ini yaitu kegiatan memancing yang dilakukan pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua, Monumen Bambu Runcing. Ini merupakan landmark dari Kabupaten Pangkep, di mana pelataran dari bambu runcing ini dijadikan sebagai tempat duduk untuk menikmati food court yang ada di sekeliling segmen 1. Biasanya juga pengunjung menggunakan Monumen Bambu Runcing ini sebagai spot foto ketika berkunjung ke segmen 1. Kemudian terdapat ATM dan supermarket, kemudian RTH dan taman bermain anak, di mana RTH ini berfungsi sebagai peneduh secara alami dan taman bermain anak yang ada di dalamnya dilengkapi dengan beberapa fasilitas bermain anak yang beberapa permainan wahananya sudah tidak layak pakai. Kemudian terdapat sebuah toilet di mana toilet ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan setiap hari toilet ini selalu dalam keadaan terkunci sehingga masyarakat tidak dapat mengaksesnya. Kemudian terdapat fasilitas berupa tempat duduk dan CCTV. Selanjutnya untuk ketersediaan fasilitas pada segmen 2 dapat dilihat yang pertama terdapat sebuah masjid yang biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar termasuk oleh para pengunjung yang datang. Kemudian terdapat kolam air mancur yang merupakan salah satu daya tarik yang ada di segmen 2 ini. Dikarenakan ketika malam hari air mancur tersebut menyala dan berwarna-warni. Akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir keberadaan lampu-lampu pada kolam air mancur ini sudah tidak pernah kelihatan. Selanjutnya yang ketiga tubuh dan yang terakhir itu adalah jaringan WiFi. Nah, jaringan WiFi ini sendiri merupakan salah satu daya tarik bagi pengunjung, khususnya pengunjung remaja, untuk menghabiskan waktu di segmen 2. Selanjutnya, peta titik fasilitas segmen 3. Yang pertama, terdapat tempat duduk yang dapat diakses secara gratis, kemudian CCTV dan lampu penerangan. Kemudian peta titik fasilitas segmen 4. Yang pertama, pedestrian way, di mana pedestrian way yang seperti lihat pada gambar itu dengan kondisi yang tidak baik dan ditumbuhi rerumputan. Ketika melakukan observasi di mana pedestrian way ini dimanfaatkan oleh pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya terdapat sebuah dermaga yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Pangkep untuk mengakses beberapa pulau yang ada di Kabupaten Pangkep. Dan juga terdapat lampu penerangan yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian terdapat pos di sub laut dan toilet. Nah, toilet yang ada di segmen 4 ini sama halnya dengan toilet yang ada pada segmen 1, yaitu tidak dapat digunakan oleh masyarakat karena kondisinya tidak terawat
dan selalu dalam keadaan terkunci. Kemudian peta titik fasilitas segmen 5, yang pertama terdapat pos polisi, CCTV, dermaga, dan lampu penerangan. Selanjutnya untuk aspek non-fisik. Untuk aspek non-fisik ini sendiri didapatkan dengan menggunakan kuesioner dengan melibatkan 96 orang responden dengan kriteria umur 17 sampai dengan 60 tahun dengan syarat pernah mengunjungi kelima segmen tersebut. Yang selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis skala Likert. Untuk tabel yang pertama yaitu kenyamanan dan keamanan. Berdasarkan hasil dari kelima segmen dapat dilihat bahwa kenyamanan dan keamanan pada RTP Sungai Pengkajian terbilang aman dan nyaman karena presentasi nilai rata-rata yang mendapatkan itu cukup besar. Tetapi terdapat beberapa variabel pada masing-masing segmen yang mendapatkan nilai rendah, yaitu keberadaan toilet, area bermain anak, lampu penerangan, CCTV, dan tempat duduk. Selanjutnya untuk variabel aksesibilitasnya itu sendiri, beberapa variabel aksesibilitas yang disajikan terdapat beberapa variabel yang mendapatkan bobot terendah. Pada masing-masing segmen, bobot terendah pada variabel ini sama, yaitu ketersediaan pintu masuk dan pintu keluar yang jelas yang dapat diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas, jalur sepeda, jalur pejalan kaki, dan kurangnya papan penanda informasi. Selanjutnya, untuk rumusan masalah kedua, yaitu penilaian efektivitas RTP dengan menggunakan metode Good Public Space Index. Penilaian ini didasari oleh GPSI dengan melihat tingkat keberagaman RTP berdasarkan penggunaannya. Terdapat 6 variabel yang perlu diketahui untuk mendapatkan nilai RTP. Ke-6 variabel tersebut dapat dilihat pada slide. Berikut merupakan hasil dari perhitungan GPSI pada segmen 1 dapat dilihat bahwa indeks rata-rata secara keseluruhan pada segmen 1 ini mendapatkan nilai sebesar 0,78 dengan kategori tinggi. Dapat dilihat pada segmen 1 ini hanya terdapat dua kategori yang ada, yaitu tinggi dan sangat tinggi. Selanjutnya, untuk hasil perhitungan pada segmen 2 dapat dilihat bahwa indeks rata-rata yang didapatkan itu sebesar 0,72 yang termasuk dalam kategori tinggi. Namun terdapat nilai yang tidak termasuk dalam kategori sedang, yaitu variabel intensity of use atau intensitas penggunaan. Kemudian untuk perhitungan analisis GPSI pada segmen 3 ini dapat dilihat bahwa indeks rata-rata yang dihasilkan itu sebesar 0,69 yang termasuk dalam kategori tinggi. Tetapi terdapat dua variabel yang mendapatkan nilai sedang, yaitu intensity of use atau jumlah pengunjung dan people duration of stay atau lama waktu kunjungan. Selanjutnya untuk rumusan masuk selanjutnya untuk segmen 4 dapat dilihat bahwa indeks rata-rata yang didapatkan itu sebesar 0,70 yang termasuk dalam kategori tinggi. Namun terdapat dua variabel yang mendapatkan nilai sedang sama halnya dengan segmen 3, yaitu intensity of use dan people duration of stay. Selanjutnya untuk segmen 5 itu sendiri mendapatkan indeks rata-rata sebesar 0,63 dengan kategori yang tinggi, sedangkan variabel nilai rendah itu terdapat di intensity of use atau jumlah pengunjung, dan ragam pengguna atau variety of use mendapatkan nilai indeks dalam kategori sedang. Berikut rata-rata secara keseluruhan nilai variabel GPSI pada kelima segmen pada ruang terbuka publik TPNR Sungai Pangkajene ini dapat dilihat bahwa rata-rata nilai keseluruhan ruang terbuka publik TPNR Sungai Pangkajene dapat menunjukkan rata-rata nilai variabel yang termasuk dalam kategori tinggi. Terdapat dua variabel yang termasuk dalam kategori sedang. Variabel tersebut adalah intensity of use dan people duration of stay. Variabel ini menunjukkan tingkat intensitas pengunjung RTP dalam beraktivitas di RTP. Rendahnya nilai intensity of use ini dikarenakan adanya perbedaan terhadap jumlah pengunjung dan durasi kunjungan pada pagi, siang, sore, dan malam hari, serta adanya perbedaan ketersediaan fasilitas pada setiap segmen.
Untuk kategori tinggi ini berada pada variabel intensity of social use, temporal diversity of use, dan variety of use. Untuk variabel diversity of use berada pada kategori sangat tinggi. Berdasarkan nilai indeks rata-rata keseluruhan pada RTP yang harus menyatakan KJNE, maka hal ini perlu ditingkatkan melihat terdapat beberapa variabel yang memiliki kualitas sedang. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan nilai efektivitas pada RTP yang harus menyatakan KJNE. Selanjutnya yang ketiga yaitu arahan optimalisasi efektivitas ruang terbuka publik PPNS Sumatera KJN. Penentuan arahan ini uh, mengacu pada pengaruh ketersediaan aspek fisik dan aspek non-fisik, diantaranya ketersediaan fasilitas, kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas, serta karakteristik pengguna RTP yang dilihat berdasarkan hasil pengamatan kondisi existing terhadap hasil evaluasi pemanfaatan RTP, di mana hasil evaluasi pemanfaatan RTP ini uh, berkaitan dengan karakteristik dasar RTP yaitu responsif, demokratis, dan bermakna, sehingga karakteristik ini dapat menjadi penilaian fungsi RTP, dapat menjadi tolak ukur penilaian fungsi RTP dalam meningkatkan keefektivitasannya. Maka berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapatkan nilai variabel pada setiap segmen berdasarkan pada kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berikut keterkaitan Good Public Space Index dengan sifat ruang terbuka publik, di mana tingkat responsivitas terhadap ruang terbuka publik dapat dilihat dari nilai variabel temporal diversity of use berdasarkan hasil analisis TPSI yang dihasilkan dari variabel ini sebesar 0,70. Nilai ini termasuk dalam kategori tinggi. Nilai kategori ini dapat meningkat kategori sangat tinggi jika jumlah jenis aktivitas bertambah. Ragam kegiatan pada RTP ini kebanyakan bersifat pasif, oleh karena itu dibutuhkan penambahan fasilitas peneduh dan fasilitas lain yang mampu menunjang ragam aktivitas sehingga jumlah dan jenis aktivitas pengunjung khususnya pada siang hari dapat meningkat. Kemudian yang kedua, nilai demokratis RTP diperoleh dari nilai intensity of use atau IU dan diversity of use. Nilai IU sebesar 0,48 masuk dalam kategori sedang dan nilai diversity of use 0,88 termasuk dalam kategori tinggi, sehingga arahan difokuskan pada peningkatan nilai IU. Rendahnya nilai ini dikarenakan perbedaan jumlah pengunjung pada setiap segmen amatan serta belum lengkapnya fasilitas yang ada, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas di beberapa segmen amatan. Kemudian yang ketiga, keberagaman RTP dilihat dari variabel intensity of use, people duration of stay, dan variety of use. Dari perhitungan diperoleh nilai sebesar 0,48, PDS sebesar 0,56, dan VU sebesar 0,88. Sehingga arahan difokuskan pada peningkatan nilai ISU dan PDS. Nilai variabel dipengaruhi oleh jumlah pengunjung dan lama waktu tinggal, sehingga arahan berupa pengadaan fasilitas yang dapat menarik minat pengunjung seperti uh, fasilitas Wi-Fi. Selanjutnya yaitu arahan fasilitas ruang publik di TPR Sungai Pangkajene. Untuk meningkatkan variabel yang diperlukan beberapa penambahan dan peningkatan fasilitas, sedangkan untuk mempertahankan nilai variabel yang sudah termasuk dalam kategori sangat tinggi diperlukan pemeliharaan dan pengelolaan sistem yang baik dengan melibatkan pemerintah dan pengguna ruang terbuka. Adapun standar yang digunakan dalam melaksanakan penataan dan pengoptimalisasian efektivitas RTP ini mengacu pada beberapa regulasi, studi banding, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas RTP ataupun arahan optimalisasi lokasi penelitian. Akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeliharaan dan pengadaan toilet. Keberadaan toilet pada RTP TPN Sungai Pangkaja ini hanya terletak pada dua segmen, yaitu pada segmen 1 dan segmen 4. Namun, keberadaan toilet ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan berupa pemaksimalan fungsi toilet, melakukan pemeliharaan toilet oleh petugas kebersihan yang berada pada ruang terbuka publik agar kebersihan toilet tetap terjaga, serta menjadi pengguna toilet yang bijak dengan tetap menjaga kebersihan toilet sehingga toilet nyaman dan nyaman saat digunakan. Dan yang terakhir yaitu pengadaan toilet pada setiap segmen sehingga memudahkan pengunjung untuk mengaksesnya. Selanjutnya, peningkatan kualitas pencahayaan, di mana pencahayaan pada RTP PPRS-nya tidak merata, khususnya pada segmen 2. Minimnya pencahayaan pada segmen 2 ini menyebabkan kurangnya intensitas pengunjung, itu utamanya pada malam hari. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan, pengunjung enggan berkunjung ke segmen 4 dikarenakan kurangnya pencahayaan, sehingga pengunjung merasa tidak aman.
Selanjutnya untuk penambahan fasilitas tempat duduk. Penambahan fasilitas tempat duduk ini di peningkatan kuantitas tempat duduk ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung, terus untuk segmen 4 dan segmen 5 yang sama sekali belum tersedia fasilitas tempat duduk. Eh, Berdasarkan observasi yang dilakukan, pengunjung menggunakan tempat duduk sederhana dari kayu yang dibawa oleh masyarakat sekitar, uh, tetapi tempat duduk tersebut bersifat tidak permanen. Oleh karena itu dibutuhkan peta titik rencana tempat duduk yang difokuskan pada segmen 4 dan 5 seperti yang terlihat pada peta. Selanjutnya, pengadaan fasilitas ramah lansia dan difabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 garing PRT garing M garing tahun 2006, di mana tentang pedoman teknis, fasilitas, dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Maka peningkatan aksesibilitas ini dibutuhkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lansia. Karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dan hasil wawancara yang dilakukan, serta berdasarkan hasil analisis GPSI, pada variabel diversity of users ditemukan bahwa jumlah pengunjung lansia dan difabel pada RTP ini sangatlah sedikit. Hal ini tidak sejalan dengan salah satu sifat ruang terbuka publik, yaitu demokratis, yang artinya suatu ruang publik dapat diakses oleh siapapun tanpa adanya uh, diskriminasi yang terjadi. Selanjutnya, penambahan fasilitas peneduh. Berdasarkan hasil skala Likert dan wawancara, ditemukan bahwa fasilitas peneduh pada RTP Penyelesaian Pangkajene masih sangat minim, utamanya pada segmen 2, 3, 4, dan 5. Minimnya peneduh ini berdampak pada nilai variabel intensity of use, people duration of stay, dan variety of use. Dengan keberadaan fasilitas peneduh pada RTP ini dapat berupa pohon peneduh yang berfungsi untuk menyudutkan para pengunjung yang berada di RTP ini. Selanjutnya, penambahan fasilitas tempat sampah. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai variabel people duration. Selanjutnya, penambahan fasilitas tempat sampah, di mana peran tempat sampah pada ruang terbuka publik ini belum merata. Peningkatan kualitas tempat sampah dikhususkan pada segmen 2. Hal ini dikarenakan pada segmen 2 itu hanya terdapat satu tempat sampah yang dianggap tidak cukup dan tidak memenuhi kebutuhan pengunjung. Selanjutnya, penambahan fasilitas Wi-Fi. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai variabel people duration of stay yaitu dengan meningkatkan fasilitas Wi-Fi yang ada di RTP PTLC-nya Pancajaya. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, didapatkan bahwa keberadaan Wi-Fi hanya terdapat pada segmen 2, sehingga dibutuhkan adanya penambahan fasilitas Wi-Fi untuk di masing-masing segmen. Selanjutnya, penambahan jalur pejalan kaki. Uh, Berdasarkan kondisi existing pada RTP Pangkajene, keberadaan fasilitas jalur pejalan kaki itu hanya terdapat pada segmen 4 yang dengan kondisi yang belum baik, sehingga diperlukan adanya perbaikan dan keberadaan jalur pejalan kaki yang aksesibel, yang termasuk untuk penyandang cacat. Adapun rencana jalur pejalan kaki dapat dilihat pada peta. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengadaan papan penanda informasi. Ini berfungsi untuk sebagai pengarah, orientasi, dan pemberi informasi bagi pengunjung. Adapun titik-titik dari titik rencana papan penanda informasi dapat dilihat pada peta. Selanjutnya penutup. Adapun kesimpulan pada kesempatan kali ini yaitu aspek fisik dan non fisik menyusun RTP harus menyiapkan kajiannya berdasarkan hasil pengamatan langsung dan analisis skala Likert, dapatkan bahwa kondisi fasilitas RTP harus menyiapkan kajiannya ini belum merata. Ketersediaan fasilitas dasar seperti lampu penerangan, tempat dan fasilitas penuh belum terdapat pada beberapa segmen amatan. Kemudian yang kedua, berdasarkan analisis GPSI, tingkat efektivitas pada RTP pertanyaan langsungnya pangkaji ini secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 0,70 yang termasuk dalam kategori tinggi. Terdapat dua variabel yang mendapatkan nilai dalam kategori sedang, yaitu intensity of use dan people duration of stay. Kemudian yang ketiga, adapun arahan optimalisasi, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas seperti yang pertama, pemunyakan dan pengadaan toilet, peningkatan kualitas pencahayaan, penambahan fasilitas tempat duduk, penambahan fasilitas ramah lansia dan difabel, penambahan fasilitas peneduh, penambahan fasilitas tempat sampah, penambahan fasilitas Wi-Fi, penambahan fasilitas jalur pejalan kaki, dan papan penanda informasi. Adapun saran, yang pertama,
variabel yang digunakan pada analisis kondisi existing belum mencakup keseluruhan komponen ruang publik ideal. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan variabel yang bersumber dari PPS atau Project for Public Space. Kemudian yang kedua, nilai hasil evaluasi yang didapatkan khususnya pada variabel intensity of use dan people duration of stay dapat menjadi bahan refleksi terkait pemerataan fasilitas pada setiap segmen sehingga aktivitas yang terjadi pada RTP harus melakukan kajian tidak berpusat hanya pada satu segmen tertentu. Kemudian yang ketiga, saran optimalisasi pada penelitian ini hanya sebatas pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memberikan gambaran konsep penataan kawasan yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menggunakan pendekatan dan metode yang lain sehingga dapat memperkaya sudut pandang terkait tingkat keefektivitasan RTP. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.